Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kembali saya menyapa kita semua, siapapun yang menyaksikan live hari ini di Kultum Jumat di hari ini tanggal 17 Juli 2020. Kembali menyapa kita semua, mengingatkan pada kebaikan, mengajak pada kebaikan, mengajak dan mengingatkan perkara akhirat. Para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini Sulawesi Selatan diberikan berbagai banyak ujian, musibah yang seharusnya kita yang menjadi hamba yang beriman kepada Allah menjadikan sebuah pelajaran bagaimana di balik setiap musibah ini membuat kita menjadi dekat kepada Allah, menjadikan hati ini semakin tawadu kepada Allah, menjadikan setiap hati ini menjadi hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah, diri yang semakin takut dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, begitu banyak ujian dan cobaan dalam hidup ini. Di akhir-akhir ini di Sulawesi Selatan belum selesai virus corona. Daerah tercinta kita ditimpa oleh banjir bandang yang ada di Bantaeng dan Jeneponto. Kemudian disusul tanah longsor di Palopo. Kemudian terakhir, semoga tidak terjadi selanjutnya, saudara-saudara kita tertimpa musibah di Luwu Utara, banjir bandang dan tanah longsor. Apa yang Allah perlihatkan kekuasaannya? Sungguhnya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi menjadi kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa berkehendak selain Allah yang punya kehendak. Allah yang menggenggam segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahwa ala kulli syai'in qadir. Para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ini memberikan sebuah pelajaran dan mengingatkan kepada kita semua untuk kita tidak pernah lalai setiap apa yang Allah berikan, waktu yang Allah berikan kepada kita. Untuk kita tidak menjadi hamba yang kufur nikmat. Untuk diri ini tidak menjadi hamba yang menyia-nyiakan waktu begitu saja. Ini menjadi sebuah pelajaran, jadikan sebuah iktibar untuk kita. Agar kita menjadi hamba yang betul-betul bertakwa dan semakin takut dan dekat kepada Allah. Dan tidak menjadi hamba yang lalai dalam kehidupan kita sehari-hari yang justru membuat kita menjadi lupa kepada Allah. Bukankah Allah peringatkan kepada kita semua? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sesungguhnya setiap apa yang Allah titipkan jangan membuat diri kita an dzikrillah, membuat kita menjadi lalai dan lupa kepada Allah.
Lalu ingin saya menyampaikan sebuah kisah yang sangat sederhana. Tetapi makna di balik kisah ini sungguh luar biasa. Bagaimana gambaran orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu itu dengan baik. Bagaimana kita, gambaran kita yang selama ini lupa kepada Allah. Lupa dengan apa arti tujuan hidup kita sebenarnya. Kemudian tiba masa waktu itu. Disitulah akhir daripada penyesalan terhadap diri ini yang lalai, terhadap diri ini yang jauh dari Allah, terhadap diri ini yang tidak menjadikan sebuah pelajaran terhadap kekuasaan dan pelajaran apa yang berarti yang Allah berikan kepada kita, yang membuat kita semakin takut kepada Allah. Ada sebuah gua. Ada 5 pemuda di dalam yang terjebak di dalam gua itu. Mereka bingung memikirkan bagaimana caranya bisa keluar dari gua ini. Bingung. Batu yang begitu keras, kuat. Gua itu tertutup dengan rapat. Tapi tidak membuat mereka berpasrah. Tapi mereka tetap berikhtiar. Mereka tetap berdoa kepada Allah untuk dibukakan jalan keluar. Bagaimana caranya bisa keluar dari gua ini? Kemudian ada bisikan, tiba-tiba ada perintah. Pungutlah batu-batu yang ada di dalam gua ini. Ketika kalian telah memungut batu yang ada di dalam gua ini, maka kalian akan terbebas dari gua ini. 5 pemuda, 5 kepala, 5 pikiran. Sekalipun kita bersaudara, tetapi kepala berbeda. Pikiran kita berbeda menanggapi setiap apa yang terjadi. Pemuda yang pertama mengatakan masa bodoh. Bukankah kita pusing memikirkan bagaimana caranya bisa keluar dari gua ini? Untuk apa kita memungut batu? Untuk apa kita memungut batu? Bukankah pekerjaan yang sia-sia? Maka pemuda yang kedua beda pikiran dengan pemuda yang pertama. Kalau pemuda yang pertama memutuskan untuk tidak memungut batu karena pekerjaan yang menurut dia tidak punya manfaat, maka pemuda kedua melihat ini ada sisi manfaatnya. Bisa jadi ada benarnya. Maka pemuda yang kedua mengambil 1 batu lalu memasukkan ke dalam kantong bajunya. Pemuda yang ketiga mengatakan ini jauh lebih punya manfaat. Berbeda pemikirannya dengan pemuda yang pertama dan kedua. Pemuda yang ketiga mengambil banyak batu lalu memasukkan ke dalam kantong bajunya. Pemuda yang keempat lebih berbeda. Mengambil banyak batu, memasukkan ke dalam kantong baju dan celananya. Pemuda yang kelima mengambil banyak batu, baju dan celananya diisi, kemudian mengambil kantong plastik, sarung, kemudian dia isi batu. Apa hikmah di balik kisah ini? Ternyata gua itu hancur. Dan kelima pemuda ini terlempar keluar. Ketika mereka terlempar keluar, masing-masing pemuda itu melihat batu yang dia pungut tadi. Pemuda yang kelima gembira melihat batu yang dia pungut tadi. Gembira segembira, luar biasa gembiranya. Kenapa? Ternyata batu yang dia pungut tadi yang ada di dalam kantong baju dan celananya dan sarung semua berubah. Kisah ini menurut kita kisah anak-anak. Kisah Cinderella atau kisah apakah? Kisah hayalan, tetapi ada hikmah di balik ini. Pemuda yang keempat juga melihat batu yang dia pungut tadi ternyata juga berubah menjadi emas. Tapi sedikit penyesalan di hatinya. Apa yang dikatakan pemuda yang keempat? Kenapa cuma bajuku dan celanaku yang kuisi?
Seandainya juga ku ambil sarung dan plastik seperti pemuda yang kelima, maka aku akan dapat emas. Emasku akan banyak seperti banyaknya emasnya pemuda yang kelima. Syukur, tapi sedikit penyesalan. Pemuda yang keempat juga melihat batu yang dia pungut tadi yang ada di dalam kantong bajunya penuh dengan batu. Syukur, gembira. Tapi lebih menyesal daripada pemuda yang keempat. Apa yang dia bilang? Kenapa saya cuma isi bajuku, tidak kuisi celanaku? Seandainya kuisi juga celanaku, maka emasku tidak sama seperti pemuda yang keempat tadi. Syukur, sedikit banyak lebih banyak penyesalan dibanding pemuda yang keempat. Pemuda yang kedua juga melihat satu batu yang dia pungut tadi juga ternyata berubah menjadi emas. Tapi lebih banyak penyesalannya. Kenapa cuma satu batu yang kuambil? Pemuda yang pertama jauh lebih menyesal. Apa yang dia katakan? Kenapa saya tidak memungut batu walaupun hanya satu? Beginilah gambaran ketika dunia ini hancur, kemudian kita diperhadapkan di pengadilan Allah. Disitulah penyesalan. Kenapa dulu saya tidak taubat? Kenapa dulu saya tidak mengikuti si fulan? Kenapa saya tidak ikuti si baco? Kenapa saya tidak ikuti si baco yang begitu luar biasa amalan kebaikannya? Kenapa dulu saya tidak sholat? Kenapa dulu saya tidak berbakti? Kenapa dulu saya tidak menjadi hamba yang bersyukur? Maka begitulah penyesalan nanti. Kenapa? 2 rakaat pun nanti kita akan butuhkan, saudaraku sekalian. Sebelum penyesalan itu terlambat. Sebelum penyesalan itu datang, sebelum nanti kita diadili di pengadilan Allah, sebelum kita mengangkat tangan, Rabbana ya Tuhan kami, absorna, mata kami telah memandang kekuasaan, wa sami'na, apa yang kau perintahkan ku dengarkan ya Rabb. Yang penting farji'na, kembalikan kami ke dunia na'mal solihah, untuk beramal soleh. Sebelum terdengar suara nanti, hari ini bukan lagi hari untuk bertobat, hari ini bukan lagi hari untuk memohon ampun, hari ini bukan lagi hari untuk berdoa. Manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Jadikan setiap musibah ini menjadi pelajaran yang berarti untuk kita, membuat kita semakin tawadu, membuat kita semakin bersyukur kepada Allah, membuat kita semakin dekat kepada Allah, membuat kita semakin hamba yang semakin meraih keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi pengingat untuk diri pribadi saya sendiri, agar semakin memantapkan kualitas ibadah kita dan semakin istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Luwu Utara, semoga Allah memberikan kesabaran. Bantu saudara-saudara kita. Semoga saudara-saudara kita diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan yang utuh lahir dan batin. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita berjumpa di Jumat depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Jumat depan kita berbagi kebaikan. Saya memohon maaf dari live dari kantor PT Jasia Travel Service nomor 36 Makassar. Maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Sekali lagi, akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al Jasia, amanah melayani.